Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yulia Rizky Ananda. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas B semester 2. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang diskriminasi. Dan lebih tepatnya, saya akan menjelaskan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Tapi sebelum ke penjelasannya, saya akan menjelaskan definisi dari diskriminasi. Nah, jadi diskriminasi ini lebih merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu. Nah, jadi apa itu diskriminasi? Jadi diskriminasi adalah suatu peristiwa yang biasanya ditemukan di dalam masyarakat manusia. Itu karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan orang lain. Selanjutnya ada dua jenis diskriminasi. Yang pertama, diskriminasi langsung. Nah, diskriminasi langsung ini terjadi ketika hukum, peraturan, atau kebijakan jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, agama, kepercayaan, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada diskriminasi tidak langsung. Nah, diskriminasi tidak langsung ini terjadi ketika peraturan netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan tersebut. Selanjutnya ada macam-macam diskriminasi. Yang pertama yaitu diskriminasi umur. Nah, diskriminasi umur ini di mana layanan yang tidak adil ini karena tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Contoh seperti yang terjadi di negara Malaysia, yaitu remaja dianggap orang yang menimbulkan masalah sehingga timbullah istilah masalah remaja. Yang kedua, diskriminasi gender. Nah, diskriminasi gender atau jenis kelamin di mana layanan yang tidak adil ini karena jenis kelamin. Contoh seperti seorang wanita yang menerima gaji lebih rendah dibanding lelaki sejawatnya, meskipun pekerjaan mereka itu sama. Dan selanjutnya diskriminasi kesehatan. Nah, jadi diskriminasi kesehatan ini di mana layanan yang tidak adil karena pernah menderita penyakit, seperti contoh seorang yang pernah mengalami masalah kejiwaan atau yang pernah mengalami sakit jiwa itu ditolak untuk tidak bisa bekerja di tempat tersebut atau di perusahaan tersebut meskipun sudah sembuh dan memiliki kemampuan yang diperlukan. Selanjutnya itu bagaimana sih cara menghindari perilaku diskriminatif. Nah, jadi cara kita untuk menghindari perilaku diskriminatif ada dua. Itu yang pertama, menyadari bahwa kita manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita meyakini bahwa manusia memiliki keistimewaan tersendiri. Dan selanjutnya ada juga upaya mengurangi diskriminasi dalam masyarakat. Yang pertama yaitu menumbuhkan semangat religius, nasionalisme, dan humanisme. Dan yang kedua, keterbukaan, kedewasaan pemikiran yang bersifat inklusif. Yang ketiga, mengadakan dialog antar umat beragama. Dan selanjutnya dari data yang saya ambil yaitu contoh kasus diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Lebih tepatnya yang terjadi di Lampung Selatan. Ada kasus kekerasan yang telah mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 1.700 orang lainnya mengungsi. Selain diskriminasi dalam agama, di dalamnya itu mencakup kekerasan dan diskriminasi etnis. Untuk itu
kita sebagai umat beragama harus saling mengintrospeksi diri dan saling menghargai meskipun kita berbeda dari segi agama, kepercayaan dan sebagainya. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang diskriminasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.